Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita, mahasiswa STEM IKIC Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dasril Aldo, Eskom Mkom. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, menurut saudara, bagaimana perkembangan teknologi komputer saat ini pada sektor perbankan? Tentu, perkembangan komputer saat ini sangat berkembang pesat. Bagaimana sebelumnya kita mau mentransfer suatu uang, itu harus melalui teller yang ada di masing-masing cabang dari banknya tersebut. Sekarang kita bisa melakukan transfer melalui ATM. Lalu kita mau store tunai, kita harus pergi ke banknya yang dahulu kala. Sekarang kita bisa melalui mesin ATM, yaitu mesin store tunai. Untuk perkembangan yang lebih terkininya, untuk transfer kita tidak harus pergi ke ATM, kita bisa menggunakan mobile banking atau internet banking. Itulah perkembangan komputer di sektor perbankan yang sangat perubahannya itu terjelas beda gitu, sebelum adanya perkembangan komputer sama setelah adanya perkembangan komputer pada sektor perbankan. Pertanyaan kedua, ketika saudara menggunakan fasilitas internet pada perbankan, apakah saudara sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dampak positif dan negatifnya? Tentu saja, sebelum menggunakan fasilitas internet, kita sudah mempertimbangkan apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya. Seperti contohnya saya menggunakan internet banking. Sebelum menggunakannya, saya mempertimbangkan apakah dampak positifnya dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, saya tidak perlu pergi kemana-mana untuk mentransfer uang, untuk melakukan transaksi yang biasa kita lakukan di ATM. Untuk dampak negatifnya, pasti kadang terjadi kebocoran-kebocoran rahasia atau bisa disamarkan username dan passwordnya. Tapi dalam suatu perkembangan komputer itu pasti ada pengamannya. Seperti contoh dalam internet banking mandiri, di situ kita harus menggunakan nomor atau SIM card itu pada SIM pertama. Jadi dalam HP kita itu harus ada SIM card dan harus ada sambungan internet. Di situ menurut saya pengamanannya cukup bagus, jadi saya memilih untuk menggunakan internet banking. Pertanyaan ketiga, kejahatan di dunia perbankan saat ini sudah banyak jenisnya. Silahkan saudara jelaskan jenis-jenis kejahatan tersebut. Untuk kejahatan di dunia perbankan, yang saya ketahui itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu skimming dan social engineers. Kalau untuk skimming itu dia seperti pemindahan data, pemindahan magnetik yang ada dalam kartu debit atau kredit kita. Seperti yang sebelumnya kita ketahui bahwa ada suatu kejadian di mana uang dalam bank itu ditarik melalui kartu debit, padahal kartunya ada pada kita. Itu karena modus si penjahat ini dia adalah skimming. Dia pemindahan informasi magnetik dari kartu debitnya itu dipindah. Jadi yang ada informasi yang ada kartu magnetiknya itu dapat dibaca dan bisa mengambil uang kita tanpa menggunakan kartu debit kita itu, yaitu menggunakan kartu debit tiruan. Sedangkan untuk social engineers itu banyak macamnya, seperti si pelaku ini berpura-pura menjadi CS suatu bank, kemudian menelpon nasabah. CS ini secara tidak langsung dia menanyakan informasi-informasi rahasia, sehingga kita bisa secara kita tidak sadar ataupun sadar kita memberikan rahasia seperti 16 digit nomor
kartu kita. Kemudian penjahat ini juga meminta PIN yang dikirimkan melalui SMS yang mengatasnamakan seperti bank tersebut, padahal itu adalah alamat fiktif dan itu tidak asli, itu bukan dari banknya, merupakan hanya tipuan. Jadi kita harus hati-hati untuk menyikapi ini, karena saya sendiri juga pernah hampir tertipu. Saya ditanya nomor 16 digit nomor ATM saya, kemudian ada SMS masuk, benar yang kemarin itu dari Bank Mandiri, Bank BRI. Ada 6 digit PIN yang masuk dalam SMS dan itu minta disebutkan oleh pelaku. Kemudian saya di situ tersadar, oh saya lagi ditipu. Makanya kita harus berhati-hati, bersikap bijak. Jangan percaya atas apa yang itu hadiah, undian yang dikirimkan melalui SMS atau ditelepon langsung dari yang mengaku-ngaku dari pihak bank. Kemudian yang ketiga, kejahatan di dunia perbankan saat ini sudah banyak. Yang keempat, jelaskan yang saudara pahami mengenai diskusi kelompok 1, 2, dan 6. Kelompok 1 membahas tentang uang. Uang definisinya adalah sebagai alat tukar-menukar. Jadi uang itu sebagai alat tukar-menukar yang diterima di masyarakat yang menjadikannya sebuah alat ukur. Jadi uang itu adalah alat ukur untuk tukar-menukar suatu barang atau jasa. Uang ada beberapa jenis, dari peredarannya dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yang diterima masyarakat umum, pada umumnya seperti uang 1.000, 2.000, 5.000, dan 10.000. Sedangkan uang giral yaitu uang yang berbentuk cek atau saldo yang biasa digunakan oleh orang-orang tertentu. Sedangkan dari jenis bahan pembuatannya dibagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang logam seperti yang kita tahu, uang 1.000, 500 itu uang logam, sedangkan uang kertas seperti uang 100.000, 50.000, 20.000, dan sebagainya. Kelompok 2 membahas tentang bank. Bank adalah bank itu berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi bank itu menghimpun dana dari masyarakat berbentuk tabungan, barang, bank itu menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut berbentuk kredit. Yang ketiga adalah yang disampaikan kelompok 6, yaitu tentang Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini mempunyai fungsi tunggal, yaitu untuk menstabilkan nilai rupiah. Jadi, Bank Indonesia ini berfungsi untuk menstabilkan nilai rupiah agar tidak down banget. Selain untuk menstabilkan nilai rupiah, Bank Indonesia juga salah satu bank tunggal yang memonitoring pembuatan dan penarikan uang kertas. Jadi yang dapat mencetak uang itu adalah Bank Indonesia. Kemudian untuk yang menarik itu adalah uang Bank Indonesia, dan untuk penghancuran uang-uang, pemusnahan uang-uang yang sudah tidak layak pakai itu juga wewenang dari Bank Indonesia. Oke. Pertanyaan kelima, bagaimana proses bagi hasil pada bank syariah? Oke. Pada bank syariah, kita tahu kan bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional banyak menggunakan bunga, sedangkan bank syariah itu menggunakan ekonomi Islam. Pembagian hasil dalam ekonomi Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing itu uang hasil di mana total dari kegiatan usaha dikurangi dengan biaya operasional menjadi
keuntungan bersih atau profit sharing, yaitu profitnya aja bersih. Sedangkan revenue itu total dari keseluruhan pendapat dari sebuah usaha. Jadi dalam bank syariah ini menggunakan profit sharing, yaitu semua hasil dari usahanya dikurangi dengan biaya operasional menjadi keuntungan bersih. Kemudian keuntungannya itu keuntungan bersih atau neto dari keuntungannya itu dibagi sama atau disesuai kesepakatan. Jadi pembagian hasil dalam bank syariah ini yaitu profit sharing, yaitu keuntungan dari semua modal, keuntungan dari kegiatan usaha dikurangi dengan biaya operasional, yaitu keuntungan bersih, dan dibagi antara nasabah dengan bank. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang sebenarnya waktu dalam pengerjaan adalah 100 menit, tapi karena ini dilakukan e-learning, maka hanya beberapa menit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.